Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas tuntas bab 32 dari sumber kita. Judulnya lumayan bikin penasaran ya. Momen terbaiknya 180 kata yang menyelamatkan dunia. Kita fokus ke Winston Churchill di tahun 1940 itu. Momen yang krusial banget dan gimana kata-katanya dianggap bisa mengubah sejarah. Betul, memang momennya luar biasa genting. Coba deh bayangin situasinya. Mei 1940. Ini mimpi buruk jadi nyata ya. Hampir semua Eropa Barat itu jatuh ke tangan Nazi dalam hitungan minggu aja. Ratusan ribu tentara Inggris kejebak di pantai Dunkirk. Prancis sudah diambang nyarah. Dan di Inggris sendiri pun suasananya suram banget. Banyak tokoh penting di kabinet, rakyat juga udah mulai mikir, mungkin damai aja lah sama Hitler. Lebih aman gitu kan? Ya, masuk akal sih kalau mikir gitu waktu itu. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, Churchill baru aja jadi Perdana Menteri. Berat banget pasti bebannya. Oh jelas, ini bukan krisis biasa loh. Ini ancaman, ya, eksistensial. Kelangsungan Inggris, bahkan mungkin peradaban Barat, itu dipertaruhkan. Tekanan ke Churchill buat cari damai, buat kompromi, itu gede banget. Hampir semua mikir kalau melawan itu ya bunuh diri namanya. Nah, tantangan terbesarnya justru dari dalam ya berarti. Meyakinkan kabinetnya sendiri yang pecah, terus seluruh bangsa, buat milih jalan paling susah. Lawan, sendirian kalau perlu. Di sumber kita, ini disorot periode 2 minggu yang krusial banget, di mana Churchill, lewat serangkaian pidato, pelan-pelan membalikkan rasa putus asa jadi tekad kuat. Titik baliknya, paling nggak seperti digambarkan di bab ini, itu pidato di depan Kabinet Perang tanggal 28 Mei 1940. Yang menarik, walau judul babnya 180 kata, kutipan persisnya itu nggak ada di sini. Tapi yang ditekankan itu dampaknya. Bab ini cerita gimana Churchill, dengan kekuatan kata-katanya bukan cuma data ya, tapi nyentuh emosi, rasa hormat, tekad, berhasil bikin keraguan itu hilang. Oh gitu, jadi bukan soal jumlah katanya persis 180, tapi lebih ke efek pidatonya itu ya? Ya, persis. Dia bikin para pemimpin yang tadinya ragu itu jadi merasa kalau, menyerah itu nggak mungkin. Pilihan yang nggak terbayangkan lah. Pidato singkat itu, katanya sih, mengubah atmosfer ruangan total. Terus pertanyaannya, kok bisa dia seyakin itu? Di saat paling genting gitu. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Ternyata, di sumber ini diungkap sisi lain Churchill. Jauh sebelum jadi pahlawan perang, awal karirnya, dia pernah ngalamin yang namanya shipwreck di depan parlemen, gagal total. Gagal gimana maksudnya? Dia lupa teks pidatonya, bener-bener lupa. Sampai diam kaku gitu, katanya sih 3 menit penuh. Wah. 3 menit diam di depan parlemen. Iya. Kebayang nggak malunya, lawan politiknya ngetawain, pendukungnya malu. Konon sampai ada dokter bilang dia mungkin kena demensia dini. Waduh, parah juga ya. Nah, pengalaman traumatis ini, rasa takut panggung yang menghantui dia itu malah jadi cambuk. Dia sumpah nggak mau ngulangin lagi. Sejak itu, dia nulis sendiri semua pidatonya tiap kata. Terus latihan terus. Nggak kenal lelah ngasah intonasi penyampaian. Jadi pelajaran penting banget dari bab 32 ini, kehebatan komunikasi kayak Churchill itu bukan bakat semata. Bukan hadiah dari langit. Itu hasil kerja keras luar biasa, disiplin tinggi, latihan berulang-ulang, dan ini nih kuncinya, mau belajar dari kegagalan. Separah apapun itu. Di sumber ini juga disebut sekilas kan, tokoh lain kayak Austin, Jobs, Buffett, Reagan, Martin Luther King Jr., mereka semua itu mendedikasikan waktu serius buat latihan penyampaian pesan. Bukan cuma ngandelin bakat. Jadi orang yang pernah jadi bahan ketawaan karena gagal ngomong di depan umum, malah jadi orang yang kata-katanya bisa membakar semangat satu bangsa ya. Luar biasa transformasinya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, ini nunjukin ke Anda semua bahwa kemampuan persuasi, public speaking, itu bukan takdir. Itu skill, keterampilan yang bisa diasah. Churchill itu bukti nyata, gimana kelemahan yang kita akui, terus kita atasi, itu malah bisa jadi sumber kekuatan terbesar. Kegagalan masa lalunya itu jadi, semacam bahan bakar buat tekad dia di saat genting. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Jelas ya, kekuatan kata-kata Churchill di Mei 1940 itu penting banget. Momen 28 Mei itu krusial. Tapi yang nggak kalah penting, kehebatannya itu nggak instan. Ditempa lewat kegagalan, rasa malu, dan dedikasi buat terus latihan.
Betul. Kisah Churchill ini ngingetin kita betapa dahsyatnya potensi kata-kata yang pas, di momen yang pas, dari orang yang tepat, yang menyampaikannya dengan keyakinan penuh, sekalipun situasinya kelihatan mustahil. Ini memunculkan pertanyaan penting. Di momen-momen krusial Anda sendiri nanti, pas tantangan rasanya berat banget, gimana Anda akan memilih dan menggunakan kekuatan kata-kata Anda? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi